Musik panting adalah kesenian musik asli dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Alat musik utama dalam musik panting adalah alat musik petik yang disebut atau yang dinamai panting. Panting dimainkan dengan alat musik lainnya seperti suling, biola, kendang, kempul, gong, marawis, ketipung, dan tamborin. Musik panting termasuk dalam musik jenis kordopon dengan tanda nada diatonik. Musik panting juga selalu dimainkan pada saat tari Japin ditampilkan. Panting terbuat dari berbagai jenis kayu pilihan, kulit hewan, dan tali dawai yang beragam bentuknya, menyerupai gitar dengan ukuran yang lebih kecil dan ramping. Tanpa lekukan, panting dapat dimainkan secara perorangan maupun beberapa orang. Alat musik panting setelah abad ke-18 Masehi, kehadirannya bersama dengan perkembangan tari Japin. Alat musik ini berkembang di desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin. Penggunaannya kemudian berkembang menjadi musik rakyat hingga ke desa Patakan, desa Tambarangan, dan desa Pematang Sungkai. Pada awalnya, musik panting hanya digunakan sebagai musik penggiring dan pelengkap tari Japin. Salah satu kesenian dan kebudayaan dari suku Banjar ini kemudian mulai digunakan pada tari-tari tradisional lain di wilayah Kalimantan Selatan. Dan selain itu, musik panting juga digunakan pada tari-tari kreasi baru. Di daerah Martapura, yaitu Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, merupakan daerah kawasan pertambangan intan yang letaknya kurang lebih 47 km dari Kota Banjarmasin dan kurang lebih 7 km dari Kota Banjarbaru. Mendulang intan merupakan sebuah mata pencaharian bagi sebagian penduduk di Kecamatan Cempaka. Mendulang intan ini merupakan kegiatan pertambangan yang menjadi sebuah mata pencaharian, dilakukan dengan berkelompok dan berlangsung setiap hari sejak dahulu sampai dengan sekarang secara turun-temurun. Mendulang intan di Kecamatan Cempaka dianggap menjadi sebuah budaya karena mata pencaharian mendulang intan adalah aktivitas yang berlangsung sejak lama dan dilakukan secara terus-menerus. Pekerjaan mendulang intan ini termasuk ke dalam salah satu unsur budaya, yaitu sistem mata pencaharian masyarakat, di mana di dalamnya masyarakat melakukan aktivitas mendulang tersebut tidak hanya semata-mata sebagai mata pencaharian, namun di dalamnya juga terdapat sebuah kepercayaan dan bahkan melahirkan kesenian-kesenian Banjar, seperti halnya pertama minta petunjuk mu'alim atau tuan guru yang memiliki pengetahuan khusus mengenai keberadaan tanah lokasi yang banyak terdapat intannya. Kedua, mengadakan selamatan yang dilakukan oleh para pendulang dengan mengundang mu'alim atau tuan guru dan menggunakan berbagai macam kue seperti halnya nasi ketan dan juga nasi kuning, nasi ketupat maupun lodeh koleh. Yang ketiga, masyarakat menyebut nama-nama istilah dalam kata-kata tertentu yang mesti ditaati saat melaksanakan pekerjaan, seperti intan yang disebut galuh oleh sebagian masyarakat. Dengan adanya aktivitas pendulangan intan di Cempaka, Kota Banjarbaru, hal ini tentunya membawa manfaat tersendiri bagi masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan perekonomian masyarakat, yang kedua mendulang intan menjadi sebuah kesenian yang melahirkan kebudayaan-kebudayaan di dalam masyarakat seperti kepercayaan, sistem pengetahuan maupun teknologi yang tercipta karena adanya aktivitas pertambangan tersebut.
Yang ketiga, lokasi pendulangan itu sendiri dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang keempat, didirikannya Pasar Intan Martapura sebagai pasar yang menjual berbagai perhiasan dari intan, permata, dan batu-batu permata lainnya. Adapun sistem religi yang ada di Kalimantan, satu diantaranya adalah Hindu Keharingan, yang mana menurut orang Dayak, agama Keharingan telah ada sejak awal penciptaan, sejak Keranjing Halata Langit atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta. Keharingan kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan. Keharingan juga memiliki arti yang mana adalah tumbuh atau hidup, seperti istilah air kehidupan. Keharingan diperkenalkan ke dunia oleh Cilik Kriwut pada tahun 1944 saat menjabat menjadi Residen Sampit. Pada tahun 1945, penduduk Jepang juga menyebut Keharingan sebagai agama Dayak dan mendapatkan penghargaan. Pada Orde Baru, para penganutnya berintegrasi dengan Hindu menjadi Hindu Keharingan. Dan dapat diartikan bahwasanya Hindu adalah agama tertua di Kalimantan. Jukung ialah alat transportasi air yang kerap digunakan warga saat sebelum terdapatnya kapal besar serta pula jalan darat. Lewat tahapan pertumbuhan zaman modern dengan timbulnya teknologi yang terus menjadi maju, jukung-jukung tipe tertentu dalam batas-batas tertentu pula masih mampu bertahan. Kalau semenjak lama jukung Banjar beroperasi di perairan sungai-sungai Kalimantan Selatan dan dalam bermacam-macam guna. Dari bermacam-macam tipe jukung Banjar, fasilitas ini beroperasi di beberapa alur sungai-sungai Barito, Martapura, Riam, Nagara, Amandit, ataupun Tabalong dari masa ke masa. Sebagian diantara telah tidak berperan lagi, antara lain sebab terdesak oleh terdapatnya kapal-kapal besar serta kecil yang beroperasi di sungai, terdapatnya speedboat dan dibangunnya prasarana jalan serta jembatan yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sampai kapan dan sejauh mana jukung Banjar itu bisa bertahan dalam eksistensinya, agak sukarnya untuk diramalkan dengan tentu, tetapi jukung Banjar tersebut sudah memperkaya prasarana daerah, dalam artian ialah suatu peninggalan budaya wilayah Banjar. Jukung merupakan istilah untuk perahu tradisional khas Banjar. Dulu jukung ini memiliki peran penting untuk warga wilayah Banjar, tetapi saat ini budaya jukung terus menjadi memudar serta diabaikan oleh warga Kalimantan itu sendiri. Diakibatkan sebab pengaruh globalisasi serta kemajuan teknologi yang sangat pesat pada perlengkapan transportasi darat serta udara, sehingga perlengkapan transportasi tradisional semacam jukung kurang diminati serta tidak sanggup bersaing lagi dengan perlengkapan transportasi darat serta udara. Jauh sebelum mengenalnya jalan raya, suku Banjar sudah memiliki transportasi sungai di pelosok pulau Kalimantan dengan adanya rakit yang sederhana. Dari hal itu kemudian dikenal bentuk jukung yang semakin lama semakin banyak jenisnya dan ukurannya. Kemudian pada abad 6-7 Masehi, pembuatan jukung semakin beragam dan jenisnya semakin berkembang di Kalimantan. Perkembangan perahu jukung ini kemudian sampai ke Kalimantan Selatan dan akhirnya menjadi identitas budaya saat berdirinya Kerajaan Dipa di Amuntai, Kerajaan Daha di Nagara, kemudian Hulu Sungai Selatan hingga Kerajaan Banjar di Kuwin, yang menjadi tonggak lahirnya suku Banjar. Budaya sungai dan alat transportasi tidak bisa dipisahkan dalam sistem sosial masyarakat Banjar ketika itu. Budaya adalah sistem dari pola tingkah laku yang diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka dalam cara hidup dalam komunitasnya. Ini termasuklah teknologi dan bentuk organisasi ekonomi
pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial, dan seterusnya. Dari kebudayaan Jukung ini merupakan suatu sistem sosial yang dimiliki masyarakat Banjar. Kebudayaan ini termasuk ke dalam jiwa masyarakatnya karena memang hampir semua kehidupannya dilakukan di daerah sungai. Jukung ini termasuk hasil karya yang dimiliki oleh masyarakat Banjar itu sendiri, karena dari yang kita tahu bahwa Kalimantan Selatan ini memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya sungai atau air. Jalur transportasi yang dimiliki pada saat sejak dulu itu hanya jalur sungai, tidak melalui jalur darat. Kemudian secara unsur kebudayaan, Jukung ini termasuk bagian dari sistem peralatan yang merupakan sebuah produk manusia yang bersumber dari pemikirannya yang cerdas dan dibantu dengan tangannya. Manusia dapat membuat dan menggunakan alat tersebut. Dengan alat yang diciptakannya itu, manusia dapat lebih mampu mencukupi kehidupannya. Dalam kebudayaan Jukung ini, masyarakat Banjar dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara berdagang. Manfaat dari peralatan Jukung. Jukung sejak dulu hingga sekarang digunakan oleh suku-suku di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, sebagai alat transportasi sungai. Hal ini dikarenakan suku-suku di Kalimantan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya air sungai. Dimulai sejak zaman prasejarah hingga sekarang, masyarakat tersebut menjalani kehidupannya dengan menempatkan sungai dalam peran yang sangat penting. Selain sebagai sumber untuk mendapatkan air, tetapi juga masuk dalam jiwa kehidupan mereka. Saat ini Jukung tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi, tapi juga dikembangkan untuk berjualan atau untuk berdagang. Contohnya itu pasar terapung. Kemudian mencari ikan, menambang pasir dan batu, dan mengangkut hasil pertanian, angkutan barang dan lain-lain. Masyarakat lokal memanfaatkan Jukung sebagai modal transportasi, baik hanya untuk mobilitas maupun untuk perdagangan. Segala aktivitas masyarakat Banjar sebagian besar bergantung pada sungai. Akses perjalanan darat yang mulai berkembang secara berangsur-angsur, mulailah masyarakat Banjar mengurangi penggunaan Jukung karena telah dimudahkan oleh berbagai pembaruan khususnya pada alat transportasi. Sekarang ini kehadiran dan eksistensi Jukung hanya dapat dilihat dan dinikmati di beberapa wilayah saja sebagai bentuk dari program wisata Banjarmasin, yaitu pasar terapung, yang dapat dilakukan agar masih dapat dilaksanakan Jukung ini, yaitu dengan cara adanya perbanyak wisata air agar dapat digunakannya Jukung-Jukung tersebut. Di daerah Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah adalah Palangkaraya. Di Palangkaraya memiliki 14 kabupaten atau kota. Pada setiap kabupaten menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Dayak. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh ucapan manusia. Kebanyakan masyarakat Kalimantan Tengah menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Bahasa Dayak Ngaju merupakan sebuah bahasa Austronesia atau bahasa kepulauan yang dituturkan oleh suku Dayak Ngaju di daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, Katinga, dan lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahasa daerah merupakan simbol atau bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang digunakan di lingkungan suatu kota atau wilayah yang dipakai sebagai bahasa penghubung. Dengan kata lain, bahasa daerah merupakan lambang atau bunyi yang bermakna yang diartikulasi di sekitar kota atau daerah yang digunakan sebagai bahasa dialek. Pada pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa daerah merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dilindungi oleh negara. Dalam unsur kebudayaan, bahasa Dayak Ngaju termasuk di dalam sistem bahasa.
Dengan itu, bahasa Dayak Ngaju merupakan bahasa daerah yang berasal di Kalimantan Tengah. Bahasa Dayak Ngaju digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Kalimantan Tengah untuk berinteraksi dengan sekelompok manusia lainnya, yang dimulai dari leluhur sampai ke generasi. Jadi, bahasa Dayak Ngaju ini sedang dipertahankan oleh masyarakat dan ditawarkan di sekolah umum sebagai bahasa daerah atau muatan lokal. Dengan itu, hendaknya bahasa Dayak Ngaju akan menjadi sebuah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, sehingga Dayak Ngaju dikenal oleh seluruh masyarakat dan dilestarikan terus-menerus. Berikut contoh beberapa perbedaan kata bahasa daerah Dayak Ngaju dengan bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Dayak Ngaju akan di bahasa Indonesia artinya ke. Dan kalimat dalam bahasa Dayak Ngaju belum di bahasa Indonesia artinya hidup. Kalimat dalam bahasa Dayak Ngaju anake di bahasa Indonesia artinya adalah anaknya. Adapun kebermanfaatan bahasa bagi masyarakat. Yang pertama, bahasa bagi masyarakat ialah sebagai alat berkomunikasi. Yang kedua, bahasa memenuhi kebutuhan sosial masyarakat untuk berinteraksi dengan budaya lainnya. Yang ketiga, bahasa dimanfaatkan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan hubungan interaksi dalam masyarakat. Yang keempat, bahasa dapat mengadaptasi tradisi atau warisan yang diberikan secara turun-temurun. Yang kelima, adanya bahasa dapat digunakan untuk memahami pesan-pesan yang diberikan oleh orang lain.